Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul dengan American Hustle, sebuah film drama komedi kriminal thriller Amerika Serikat tahun 2013 yang disutradarai oleh David O. Russell. Sebelum lanjut ke alur filmnya, konten ini merupakan konten spoiler, jadi jikalau ingin melihat keseluruhan film dan alur cerita secara lebih lengkap, ada baiknya kalian nonton saja filmnya ya guys. Terima kasih. Pada tahun 1978, pasangan penipu Irving Rosenfeld yang diperankan oleh Christian Bale dan Sidney Presser yang diperankan oleh Amy Adams telah menjalin hubungan dan bekerja sama. Sidney melakukan improvisasi skema penipuan Irving berpura-pura sebagai konglomerat Inggris bernama Lady Edith Gransley. Irving mencintai Sidney, tetapi ia ragu untuk meninggalkan istrinya yang tidak stabil, yang bernama Rosalind, yang diperankan oleh Jennifer Lawrence. Karena Irving khawatir ia akan kehilangan kontak dengan putra angkatnya yang bernama Danny. Rosalind juga mengancam akan melaporkan Irving ke polisi jika Irving meninggalkan Rosalind. Agen FBI Richie DiMaso menangkap Irving dan Sidney ketika mereka melakukan penipuan pinjaman, tetapi Richie menawarkan untuk membebaskan mereka jika Irving berhasil melakukan 4 tambahan penangkapan berturut-turut. Richie yakin Sidney adalah orang Inggris, tetapi ia memiliki bukti bahwa klaim konglomeratnya palsu. Sidney memberitahu Irving bahwa ia akan memanfaatkan Richie dan menjauhkan diri dari Irving. Irving memiliki seorang teman yang menyamar sebagai seorang Syekh Arab kaya yang mencari investasi potensial di Amerika Serikat. Seorang rekan Irving menyarankan agar para Syekh berbisnis dengan wali kota Carmine Polito dari Camden, New Jersey, yang berkampanye untuk merevitalisasi perjudian di Atlantic City. Tetapi ia kesulitan menggalang dana. Carmine tampaknya memiliki keinginan tulus untuk membantu ekonomi daerah dan rakyatnya. Richie berencana untuk menjadikan Carmine sebagai target operasi sengatan, meskipun Irving dan atasan Richie, Stoddard Thorson, keberatan. Sidney membantu Richie memanfaatkan sekretaris FBI untuk membuat transfer kilat yang tidak sah sebesar $2 juta. Ketika atasan Stoddard, Anthony Amado, mendengar operasi tersebut, ia memuji inisiatif Richie dan memaksa Stoddard untuk melanjutkan operasi tersebut. Carmine meninggalkan pertemuan mereka ketika Richie memaksanya untuk menerima uang suap. Irving meyakinkan Carmine bahwa Syekh itu sah, mengekspresikan ketidaksukaannya terhadap Richie, dan keduanya menjadi teman. Richie mengatur agar Carmine bertemu dengan Syekh dan tanpa berunding dengan yang lain. Ada agen FBI keturunan Meksiko, Paco Hernandez, yang berperan sebagai Syekh, sehingga membuat Irving tidak senang. Carmine membawa Syekh ke kasino, menjelaskan bahwa ada mafia di tempat itu dan pertemuan ini adalah bagian penting dalam berbisnis. Irving terkejut mendengar bahwa bos mafia, Victor Telegio, tangan kanan Mayor Lansky, hadir dan ia ingin bertemu dengan Syekh. Victor menjelaskan bahwa Syekh itu butuh persyaratan menjadi warga negara Amerika Serikat dan bahwa Carmine perlu melancar bahwa Carmine perlu memperlancar prosesnya. Victor juga membutuhkan transfer kilat sebesar $10 juta untuk membuktikan keabsahan Syekh tersebut. Richie mengaku tertarik pada Sidney, namun ia menjadi bingung dan agresif ketika Sidney mengganti aksen bahasa Inggrisnya dan mengaku berasal dari Albuquerque. Rosalind mulai berselingkuh dengan mafia Pete Musain yang bertemu dengannya di pesta tersebut. Saling mengatakan keyakinannya bahwa Irving bekerja sama dengan IRS, menyebabkan Pete mengancam Irving yang berjanji untuk membuktikan bahwa investasi Syekh itu nyata. Irving kemudian berseteru dengan Rosalind yang mengakui bahwa ia memberitahu Pete dan berjanji untuk tetap diam, tapi ia menginginkan perceraian. Dengan bantuan Carmine, Richie dan Irving merekam video para anggota Kongres yang menerima suap. Richie menyerang Stoddard demi uang tersebut dan kemudian meyakinkan Anthony bahwa ia membutuhkan $10 juta untuk mendapatkan Victor, tapi ia hanya menerima $2 juta. Sebuah pertemuan diadakan di kantor pengacara Victor Alphonse Simon, tapi Victor tidak hadir. Alphonse menjelaskan bahwa Richie harus mentransfer uangnya ke rekening bank Victor dan meminta nomor rekeningnya. Mulanya Richie ragu, tetapi kemudian Alphonse menjelaskan cara rinci tentang kegiatan kriminalnya yang dicatat oleh mikrofon Richie yang tersembunyi.
Richie sangat gembira dengan hal ini, sehingga ia menghubungi Anthony dan memintanya untuk mentransfer uang $2 juta tersebut ke rekening bank Victor yang segera dilakukan oleh Anthony. Irving mengunjungi Carmen dan mengakui tipuan tersebut, tapi Irving memberitahu bahwa ia punya rencana untuk membantu Carmen. Carmen mengusir Irving keluar dan persahabatan mereka yang pecah membuat Irving terluka. FBI memberitahu Irving bahwa uang mereka sebesar $2 juta hilang, dan mereka telah menerima tawaran anonim untuk mengembalikan uang tersebut sebagai imbalan atas kekebalan Irving dan Sydney dan hukuman yang dikurangi untuk Carmen. Hal ini terungkap bahwa Alphonse Simmons, penerima transfer kilat yang disusun oleh Richie, sebenarnya adalah seorang penipu yang bekerja dengan Irving dan Sydney. Anthony menerima kesepakatan tersebut dan Stoddard mengeluarkan Richie dari kasus ini yang mengakhiri karir para anggota Kongres di adil, dan begitu juga dengan Carmen yang dijatuhi hukuman 18 bulan penjara. Irving dan Sydney bersama-sama pindah dan membuka galeri seni yang sah, sementara Rosalind tinggal bersama Pete dan membagikan hak asuh Danny dengan Irving. Cerita pun tamat. Tidak seperti kebanyakan film espion yang lebih banyak digerakkan oleh satu pihak dan kejadian-kejadian memicu aliran plot. Di American Hustle justru peran dan dialog para karakter utamanya lah yang berperan sepenuhnya dalam menggerakkan roda plot utama dan memicu permasalahan-permasalahan besar. Trik cerdas lainnya adalah bagaimana film ini bisa tetap menjaga perhatian penonton untuk tetap fokus di layar selama 130 menit hanya lewat dialog-dialog cerdas, adegan-adegan dark comedy dan twist demi twist yang disajikan dengan begitu rapi. Perkembangan karakternya juga tidak kalah memikat, tapi Thor Russell tidak hanya berfokus pada bagaimana karakter ini menjalankan rencana untuk menjebak para penjabat korp, tetapi juga mengisahkan apa dampaknya bagi kehidupan pribadi para karakter utama.